Halo anak-anak, di video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang daerahku kaya sumber daya. Nah, materi ini untuk fase B kelas 4. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami bahwa daerah tempat tinggalnya memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di daerahnya. Anak-anak, coba pikirkan, apa sih itu sumber daya? Dan apa saja sumber daya di daerah tempat tinggal kalian? Ya, benar sekali. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui nih apa itu sumber daya. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu sumber daya alam? Ya, tepat sekali. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sumber daya alam memiliki dua jenis, yaitu ada hayati atau biotik dan ada non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, baik yang berwujud padat, cair, maupun gas. Sumber daya alam juga memiliki dua sifat, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas, dapat dihasilkan terus-menerus, sehingga ketersediaannya terjaga, meskipun dapat diperbarui. Jika sumber daya alam ini tidak dipelihara dengan baik, maka akan musnah. Contohnya ada tumbuhan, tanah, hewan, angin, dan air. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, proses pembentukannya lama, hingga berpuluh-puluh juta tahun, karena berasal dari fosil makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya ada hasil tambang, batu bara, berlian, emas, gas alam, dan minyak bumi. Anak-anak, coba perhatikan percakapan berikut ya. Pasar ini unik ya. Semua yang dijual di sini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah? Nah, di sini terdapat 3 gambar. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan ada lautan. Misalnya, Kabupaten Temanggung. Nah, Kabupaten Temanggung ini terletak di Jawa Tengah loh. Kabupaten Temanggung memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, di sini terdapat 2 gambar nih. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dataran tinggi dan juga dataran rendah. Ada kebun teh sebagai dataran tinggi dan ada sawah sebagai dataran rendah. Kabupaten Temanggung juga memiliki bawang merah
yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena apa? Karena di Kabupaten Temanggung memiliki curah hujan yang rendah. Di daerah kalian pasti ada juga kan sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan penduduknya, baik berupa tumbuhan ataupun hewan. Seperti pada gambar di sini terdapat tumbuhan jagung dan terdapat hewan sapi. Mungkin bisa juga ada sungai, rawa, danau, gunung, dan lain sebagainya. Jadi penasaran ya, apa saja sumber daya alam di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Indonesia memiliki beragam jenis kopi, yaitu ada kopi Aceh Gayo, kopi Toraja, kopi Papua Wamena, kopi Kintamani Bali, kopi Robusta Lampung, kopi Flores Bajawa, kopi Meranti Riau, dan lain sebagainya. Hal yang luar biasa, kopi dari Aceh hingga Papua memiliki karakteristik dan cita rasa yang berbeda-beda. Wah, bagaimana bisa ya? Ternyata anak-anak, hal ini dipengaruhi oleh tanah dan juga ketinggian tempat kopi tersebut ditanam. Anak-anak, ternyata tidak hanya tumbuhan saja, tetapi beberapa hewan pun memiliki lingkungan-lingkungan tertentu untuk berkembang biak. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi daerah lainnya kita hanya menemukan ikan bandeng. Lalu bagaimana suatu daerah tetap menyediakan produk-produk yang tak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Nah, anak-anak, kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain loh. Begitupun sebaliknya. Bahkan, kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia. Begitupun sebaliknya. Yaitu dengan cara menggunakan jasa pengiriman yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Jadi anak-anak, di Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya. Sebab di setiap daerah pasti berbeda-beda. Maka, kita harus terus menjaga sumber daya yang kita miliki. Supaya apa? Supaya sumber daya kita terus melimpah. Nah, jadi itulah pembelajaran kita tentang daerahku kaya akan sumber daya. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini merupakan sumber yang Ibu pakai. Sekian video dari Ibu, terima kasih.